Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Pertemuan ini yaitu mencobakan mempraktekkannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini diambil dari surah Al-An'am. Mana pola yang ditemukan semenjak dari pola 1 sampai 16. Ini ada mulai dari ayat 101 sampai 105. Bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu. Ini tulisan ini seperti ini. Bisa nggak mengingat tulisan seperti ini? Kalau seperti ini dia apa bacaannya itu? Ya, badi'un atau badi'un. Ini kalau bentuk bangunan katanya, apa namanya itu yang sudah dipelajari dulu. Misalnya rahim, rahimun. Nah, ini kaji asal usul kata ini. Ini badi'un. Ini bisa badi'un, bisa badi'an, bisa badi'in. Tapi yang jelas badi'an nggak bisa karena nggak ada tanda di atas. Kalau badi'an mungkin ya. Badi'i, badi'un, ya badi'us. Nah, ini bentuk apa? Masih ingat nggak bentuk kata badi? Bukan fungsinya bangunannya. Apakah bentuk kemarin kan pelajarannya yang menjadi sifat itu bangunan katanya atau bentuknya mungkin bentuk isim fa'il, mungkin isim maf'ul, atau yang satu lagi pengertiannya dalam sangat atau sangat-sangat, misalnya rahim, alim, kan sudah lewat. Nah, inilah dia badi. Jadi namanya sigat, atau sigat itu bentuk bangunan mubalaghah yang bersangatan, sangat. Misalnya kalau qadir, sangat berkuasa. Kalau alim, sangat mengetahui. Sami', setimbangan fa'il gitu. Sudah lewat ya. Kalau nggak salah, itu sudah lama sudah bertukar ya halamannya. Jadi badi, sami, ya. Oh ya, jadi badi atau sami, ini dia. Jadi badi ini ada fi'il madinya nih. Kalau sigap mubalaghah. Iya, bukan badi'ah. Bada'a. Bada'a itu artinya bada'a yabda'un. Bud'ah, boleh. Kalau badi' itu sifat mubalaghahnya. Kalau bada'a, bid'ah lah. Bid'an. Iya, bid'ah itu artinya membuat yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Ini bid'ah. Jadi di sini kalau badi sangat bid'ah. Jadi ini disebutkan orang nama Allah. Ya, badi. Jadi Allah itu sangat bid'ah. Jadi Allah sangat mengada yang tidak dibuat orang. Jadi itu dia. Jadi kalau di sini badi'us samawati wal wal ardi. Itu kalau nggak salah bacanya. Iya nak. Badi'us samawati wal ardi. Jadi
sangat indah, diartikan orang sangat indah lagi. Tapi sebenarnya sangat bid'ah penciptaan langit dan penciptaan bumi. Maksudnya sangat bid'ah, sangat sangat adanya itu yang tidak pernah ada. Nah, itu maka pernah disampaikan coba jadi membuat yang belum pernah dibuat. Sudah adakah orang yang membuat alam sebelum ada alam? Sudah adakah yang membuat langit sebelum ada langit? Nah, belum. Nah, itu makanya Allah badi'us samawati. Nah, ini berarti kedua-duanya itu badi'us samawati berfungsi sebagai pokok kalimat. Badi'us samawati. Nah, terus ini ada wow. Wow apa ini? Ya. Jadi badi'us samawati, kalau mau diulang lagi badi'ul ardi. Gitu. Jadi badi'us samawati wal ard. Jadi kalau tidak ada wow atapnya, badi'us samawati badi'ul ardi. Jadi sangat indah atau sangat aneh, maksudnya sangat yang belum pernah dijadikan. Dia adalah pencipta atau pengada langit dan pengada bumi. Jadi belum ada orang membuat langit, belum ada orang buat bumi. Kita di dunia ini kan hanya membuat-buat yang sudah ada juga, meniru-niru. Nah, kalau Allah enggak, jadi enggak ada yang ditirunya, dia sendiri yang membuat. Orang yang meniru membuat buatannya, misalnya membuat bunga, membuat tanaman, nah belum pernah. Jadi itu makanya membuat orang sebelum ada orang. Nah itulah dia. Jadi badi'us samawati, badi'ul ardi. Jadi ini itulah maksudnya pakai itu begitulah pemahaman kita, begitulah diajarkan kepada kita tentang Allah. Jadi Allah adalah badi'us samawati wal ard, yang sudah membuat seluruh langit yang tidak belum pernah dibuat orang, begitu juga bumi. Nah, jadi ini waw atap, al-ardi diatapkan ke samawati. Kenapa samawati barisnya? Karena menjadi mudhafun ilaih. Kenapa ardi juga dibaca? Karena menjadi mudhafun ilaih juga. Karena menjadi mudhafun ilaih juga. Ada waw atap tuh Pak, kan sekarang. Hah? Bagaimana ada waw atap? Ya, waw atap itu menyiratkan dia sekarang. Ya, jadi tentang penciptaan langit dan bumi sekalian. Nah, maksudnya pengadaan langit dan bumi sekalian. Jadi bukan berarti sudah siap langit baru bumi, enggak gitu. Jadi ini menggambarkan untuk memperkenalkan Allah. Jadi badi'us samawati badi'ul ardi. Nah, maka di sini anna yakunu lahu waladun. Anna ini bukan inna, ini bukan saudara. Jadi bagaimana, betapa anna bukan saudara inna itu. Jadi betapa atau sama dengan kaifa. Yakunu, yakunu. Ini baru ada yakunu, berarti ada pokok kalimatnya. Ada mubtada khabar di sini, isim kana dan saudara kana. Ini anna, bagaimana atau betapa yakunu, mana apa nih, coba terka. Mana isim kana, nanti khabarnya nampak itu, isimnya dulu. Anna yakunu lahu. Kalau tahu kita nanti kalau dibuat misalnya khabarnya pokok kalimatnya huwa, nanti ini kemana diletakkan? Maka walad inilah jadi khabar. Jadi kalau walad jadi khabarnya apa barisnya membacanya? Coba. Anna yakunu lahu waladun. Jadi aslinya begini, anna yakunu waladun lah.
Jadi muftadanya dibelakangkan, khabarnya didahulukan. Itu makanya pengadaan langit yang belum pernah diadakan orang, begitu juga bumi. Lalu bagaimana betapa ada baginya Allah seorang anak. Ini orang yang mengatakan bahwa mereka adalah anak Tuhan. Memang berat yang mengatakan sebagai anak Tuhan itu, kita anak Tuhan katanya. Jadi itu makanya dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana dia punya anak. Terus di sini walam takun. Ini takun ya. Walam takun lahu sahi. Coba diterka pula dulu. Mana isim dari takun? Ya, maksudnya muftadanya. Dia kan selalu dimasukinya kerangka subjek predikat. Walam takun, lam kan lam menjazamkan. Itu makanya mati ini. Aslinya sebelum ada lam ini takunu. Jadi ini karena dimatikan ada waw pun ikut hilang. Jadi walam takun lahu, mana khabar, mana muftada. Kalau ini kan muftada yakun waladun. Kalau ini muftada, ya pokok kalimat takun mana? Ini pakai ta ini. Sahibatun. Itu dia. Jadi sahibatun kan berbentuk manas. Ini berbentuk isim fa'il itu. Sahibah. Ini sahibah. Kalau laki-laki sahibun. Kalau perempuan sahibatun. Jadi walam takun lahu sahibatun. Aslinya nih walam sahibatun, walam takun sahibatun lah. Tapi sekarang didahulukan pula ini lahunya. Jadi walam takun lahu sahibatun. Jadi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana ada bagi Allah seorang anak laki-laki. Dan wawnya ini bukan dan padahal. Inilah waw hal. Nanti bukan waw ataf lagi. Padahal tidak ada baginya Allah itu istri. Iya, sahibah itu istri yang mendekat. Jadi bagaimana dia punya anak, dia tidak punya istri. Dia adalah sedangkan menjadikan langit yang belum pernah dijadikan langit, dibuatnya langit, dibuatnya bumi. Itu makanya di sini dikasih ini. Kenapa ada itikat membuat bahwa Tuhan punya anak? Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir yang mengatakan Tuhan punya anak atau kita anak Tuhan itu kan terlalu terlalu berpikir dalam-dalam mungkin atau macam-macam lah. Itu makanya ya macam-macam kerja-kerja manusia di muka bumi. Akibatnya itulah jadi ada yang bermacam-macam. Itu maka Quran meluruskan paham. Jadi itu makanya badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Sebelum Nabi Rasulullah diturunkan sudah ada. Iyalah. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad, jadi sebelum Nabi Muhammad sudah dibuat-buat oleh orang-orang yang, tapi kan itulah yang maka Quran dia meluruskan bahwa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanahu ayakunu lahu walad. Jadi banyak itu. Malah dalam surat Kahfi disebut wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Al-Quran memperingatkan bahwa Allah tidak punya anak. Ya, jadi walam takul lahu sahibah. Ini wawnya wow berlebihin ya. Jadi ini prakteknya. Terus apa bacanya lagi? Kalau kullu dia yang fa'il jadinya. Cocokkah dia kalau dijadikan fa'il kullu? Jadi apa yang bagusnya?
Nah, kalau kulli, karena apa yang membuat dia baris bawah? Kulah lah. Kenapa kullah? Karena objek lah. Ya, mana fa'ilnya? Dua. Ya, gitu. Jadi balik tadi tuh. Wa khalaqa kulla, terus ini iya syai'in karena mudhafun ilaih dari kullah, dari maf'ul ini. Jadi wa khalaqa kulla syai'in, dan telah menjadikan dianya Allah akan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah yang menjadikan, termasuk tadi membuat langit dan bumi. Kok bisa dia dikatakan dia punya anak? Berarti ada pula istri dipilihnya. Jadi konyol cara berpikir seperti itu, ya. Maka ditutup di sini, wa huwa bikulli syai'in. Coba apa bacanya? Coba apa ini bacaannya? Alimun, aliman, alimin. Coba lambat. Wa huwa bikulli syai'in alimun. Alimin. Ya, kenapa alimin? Karena bikulli syai'in. Kalau bikulli kan bi huruf jar, kulli dijarkan, syai'in mudhafun ilaih. Ini jadi apa lagi? Menerangkan. Menerangkan apa? Kalau huwa jadi apa? Kalau huwa jadi apa? Huwa maf'ul. Ya. Maf'ul. Mubtada. Itulah mubtada. Mana khabar? Coba. Bikulli syai'in alim. Kan belum selesai. Kalau wa huwa bikulli syai'in, begitu itu yang jadi mubtada semua. Wa huwa bikulli syai'in, terus khabarnya lah ini. Alimun. Ya, itu makanya alimun. Jadi wa huwa, padahal dia, sedangkan dia, itu. Ini wawunya bukan wawu, bukan wawu huruf ataf ini. Padahal dianya Allah dengan segala sesuatu. Iya, sangat. Ini yang alim, sangat kan badi. Sifat mubalaghah. Ya, sembalaga, alimun. Ya, sangat mengetahuinya. Berarti kalau ada panjang itu sudah mubalaghah. Iya, sama ini badi, rahim. Itu. Jadi sigat mubalaghah bersangatan, tapi dia menjadi khabar dari wa huwa bikulli syai'in. Dengan segala sesuatu dia. Jadi datang manusia mengatakan, dia adalah punya anak. Itu dikatakannya Isa anak Tuhan, ataupun akhirnya kalau gitu siapa istrinya. Tapi sudah ditanya juga oleh Ustadz dulu. Bagaimana maksudnya? Cuma dibalikkannya. Bukan seperti anak melahirkan bapak melahirkan anak, apanya? Tanda sayang bapak ke anak, kan putar-putar gitu aja. Jadi itu terserahlah urusan dia nanti. Yang jelas kita menjelaskan dalam Al-Quran, ya. Jadi itu makanya di sini badi'us samawati wal ard, dibandingkan lagi. Mana yang lebih hebat kejadian langit dan kejadian bumi daripada orang. Ini dibawakan seperti suami istri pula kecil ya. Zalikum, ini. Zalikum Rabb. Zalikum Rabb. Ini mau pokok kalimat. Rabbukum. Ini pun pokok kalimat, dia pun sama ini. Zalikum Rabbukum, ini kabarnya. Terus ya, zalikum Rabbukum, begitulah Rabb kamu. Jadi yang Rabb manusia itu adalah wa huwa bikulli syai'in alim, ya. Sudah itu wa khalaqa kulli syai'in, ya. Sudah itu walam takul lahu sahibah. Sudah itu dia tidak ada punya anak, cuma dia badi'us samawati. Itulah zalikum rabbukum. Itu yang Rabb. Itu maka di ayat ini memperkenalkan siapa Rabb itu, siapa Allah. Itulah dia. Tapi dari dahulu memang ada orang nggak mampu juga, ingin juga melihat Tuhan katanya. Ya, tapi Nabi Musa sendiri pun minta supaya dilihat. Masa itu kan dikatakan kamu tidak akan sanggup. Kalau kamu melihat juga, coba lihatlah ke gunung. Gunung pun hancur. Baru di sini zalikum rabbukum la ilaha. La ilaha, kan? La ilaha illahu. Jadi la ilaha, lan huruf nafi nih. Itu maka dibaca ilaha. Nafi jenis benda. Jadi
tidak ada yang diperilah, maksudnya tidak ada yang dipertuhan, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disegani, tidak ada yang pokoknya tidak ada semuanya kecuali yang ada hanya Dia, illa huwa, illahu. Baru di sini, coba ini bentuk apa ini bentuknya? Khabar. Bukan, itu fungsi kalau khabar. Bentuknya ini fi'il atau isim atau huruf kalau seperti ini. Fi'il. Hah? Fi'il. Ya, kalau fi'il dibuat khalaqa saling menjadikan kan? Inilah bentuk isim fa'il itu. Kan tadi pelajaran orang dulu orang akan dari khalaqa khaliku. Jadi dibuatlah di sini khaliku kulli, ini mudhafun ilaihnya. Khaliku kulli syai'in. Jadi maka setali zalikum rabbukum la ilaha illahu. Khaliku kulli syai'in. Pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu fa'buduhu. Ini belum belajar fil amar. Nanti sebentar lagi di asal usul itu akan diuraikan fil amar ya. Ya aslinya a'budu maka aslinya itu apa fil amar. Iya fa itu fa huruf ataf. Tapi ini tidak huruf ataf ini. Oleh karena itu maka ini bukan huruf ataf, tapi dia adalah fa tafrik pecahannya. Fa'budu jadi ubud. Ini bentuk fil amar. Jadi oleh karena itu kamu ibadahilah, kamu sembahlah dia. Jadi perbudaklah dirimu kepadanya. Ini mempertajam rasa itu. Jadi Allah tidak ada serupa apapun. Dia maha kuasa. Dia sangat bid'ahnya membuat yang tidak dibuat orang. Maka disitulah kita kagum, disitulah kita tunduk fa'buduhu. Wa huwa, ya pokok kalimat kembali, wa huwa ala kulli syai'in wakilun sama alimun tadi. Dan dia atas segala sesuatu adalah sangat mewakili. Jadi dia yang mengadakan, dia yang di depan. Ya, dia yang punya. Jadi wakil kita adalah kalau dia yang mewakili berarti dia yang ada sebenarnya. Yang kita hanya menurut. Karena itu memperkenalkan di sini cukup jelas. Zalikum rabbukum la ilaha illahu khaliku kulli syai'in. Inilah yang intinya fa'buduhu. Jadi hambakanlah dirimu. Kamu hambakanlah dirimu kepadanya. Jadi bagaimana manusia bisa betul-betul dia tunduk dan patuh menjadi budak Allah kalau dia sudah kenal Allah. Tapi kalau kenal macam-macam atau lain pula, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk memperkenalkan lagi, masih ada sedikit lagi. La tudrikuhul. Ini fi'il mudhari yang 4 adraka tudriku. Inilah la nafi. Hu-nya jadi apa ini hu? Fungsinya. Kalau ini benda ya kepunyaan. Ini kan kerja, kata kerja. Adraka. Maf'ul. Jadi tudriku hul. Jadi absaru jadi apa ini? Fungsi absaru, absara, absari. Ini bentuk banyak taksir ini. Absar. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya pangkalnya ta, tudriku. Dipakai tut karena dia 4. Fa'ilnya lah. Inilah fa'il dari tudriku. Ini maf'ulnya. Jadi la tudrikuhul absaru. Tidak bisa melihat atau mendapatkan akannya Allah itu segala pandangan. Jadi bagaimanapun penglihatan orang tidak bisa melihat dia. Jadi jangan dianggap melihat dengan mata atau dengan alat, tidak bisa melihat dia. Sementara wa huwa yudrikul absara.
Wa huwa yudrikul absara. Sedangkan dia melihat, dia akan segala penglihatan. Itu. Jadi penglihatan orang yang alam tidak bisa melihatnya, sementara kalau dia bisa melihat penglihatan alam. Itu la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Ya, itu dia terbalik ya. Ini kajian yang lebih mantap lagi. Jadi la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Jadi tidak bisa memperdapat atau melihatnya dengan mata pun dengan pengetahuan tidak bisa melihatnya dengan mata, sedangkan dia melihat dia akan mata. Orang dia yang membuat, dia yang punya, baru ditutup. Wa huwal latifu. Ini sifat dari huwa. Wa huwal latifu, dan dia yang maha halus, sensitif. Al-khabir. Ini sebagai apa? Coba diterka. Ini pakai alif lam, latifu. Ini al-khabir. Ya, man'utnya. Jadi ini na'at. Ini man'ut. Wa huwal latiful khabir. Dan dianya yang maha sensitif lagi menjelaskan, melihat, mengkabarkan. Itu makanya orang kalau sudah tajam rasanya kepada Allah, ya, tapi tajam rasa itu dari hati, pelajaran, bukan dengan mata ya, bukan dengan kasat mata. Masa mungkin ada semua ini atau teratur ini tanpa ada yang mengadakan? Itu yang diperdalam. Jadi itu makanya dia wahwal latiful khabir. Satu ayat lagi terakhir, qad ja'akumul, coba, ja'a bentuk apa? Bentuk fi'il madi. Kum fungsinya jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Lalu mana fa'il dari ja'a? Lihat. Kalau qad belum belajar. Kalau huwa nanti basair ini kemana dibuat? Inilah jadi fa'ilnya. Basai, ya basairu. Jadi qad ja'akum basairu mir rabbikum. Ini min huruf jar ya. Ya, qad ja'akum. Ya, betul. Basair. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Sungguh telah datang terhadap kamu. Ini yang jadi kajian. Basair itu adalah bentuk jamak taksir dari basirah. Basirah itu ketajaman mata hati. Sungguh telah datang kepada kamu ketajaman mata hati atau akal yang dari Tuhan kamu. Sebenarnya manusia itu punya itu. Mata hati. Iya, tapi karena nggak dilatih menggunakannya, maka nggak tahu, nggak mengerti Allah. Malah dibuat tadi dia punya anak malah macam-macam. Itu dibikin gambarnya itu karena ketidaksanggupan mempertajam basairnya. Ini kan basirah. Basiratani basair. Jadi qad ja'akum basairu mir rabbikum. Sudah dibuat Allah semuanya kepada makhluk, cuma yang paling tajam basairnya adalah manusia. Maka di sini ditutup paman absara. Ini absara fil madi. Maka siapa yang melihat absara, siapa yang menggunakan absar, memperlihatkan basairnya, maksudnya yang mengasah mata hatinya, pali nafsihi. Ini jawab dari man, kita belum belajar. Li huruf jar, maka bagi dirinya. Jadi berbahagialah orang yang mempertajam mata hatinya kepada Allah. Sebaliknya celakalah orang yang ini dibaliknya. Jadi paman absara fali nafsihi. Sebaliknya, ini diulang, paman umya fa'alaiha. Paman umya berarti ini lawan absar, ini buta. Umya. Maka siapa yang membutakan atau orang yang membutakan akan
dianya orang, maksudnya hanya ya tidak mempertajam mata hati, maka wajib fa'alaiha, dia menerima kebutaan itu. Menderitalah. Itu mah Kalau nggak tahunya buta, Bah. apa nggak tahu buta? Pasti tahu, nggak tahu. Itu makanya dicari-carinya teori-teori lain. Sebenarnya kalau mau dia berpikir mesti tajam. Itu makanya ada orang yang sudah bermacam-macam kepercayaannya dipakainya, akhirnya karena diasahnya terus, akhirnya sampai ke Islam dia. Nah, itu sebenarnya. Orang yang ada di Islam, Nah, sementara banyak yang buta karena sifatnya nggak mau pula belajar. Nah, itu makanya kalau dia mau belajar mengasah asah mata hatinya makin tajam. Nah, mengasah mata hati. iya, maksudnya perasaan. Misalnya waktu kita mata melihat, waktu badan sehat, waktu melihat bumi, waktu lihat kan ada rasa bagi kita. Berarti tanpa dia tidak bisa apa-apanya. Masih ada diberinya kita. Itu mempertajam namanya, itu basirahnya. Di sini dipakai basair karena pakai kum. Kalau sendiri tentu basirah, basirati. Maka siapa yang menggunakan basirahnya bukan untuk orang lain, maka enggak, tugas guru hanya mengingatkan, mempertajam basirah itu. Maka siapa yang memperlihatkan basirahnya untuk dirinya, sebaliknya siapa yang membutakan dirinya, maka dia fa'alaiha, dia menerima. Fa'alaiha, fa kan maka, ala huruf jar, ha balik ke diri tadi. Maksudnya diri menerima kebutaan. Walaupun bagaimana orang mengatakan nanti, saya senang, saya senang, saya senang, omong kosong. Pasti dia mencari bagaimana sebenarnya. Cuma karena pandainya kemarin kan ada fazayyana lahumus syaitan. Maka setan memperindah-indah, sehingga dibuatnya lah kegiatan-kegiatan, buat begini. Sebenarnya kalau kita perhatikan orang-orang yang belum sampai paham kepada Tuhan yang sebenarnya, payah sebenarnya. Dia sudah terasa kosongnya. Kemana perginya dia? Saya kan Ustadz sering memperhatikan tuh. Bagaimanapun dia akhirnya, maka suka kita mendengarkan wejangan-wejangan orang yang belum sampai paham ke Islam. Sebenarnya bukan menyalahkan dia, tapi akhirnya dia sendiri pun gagal juga. Itu fa'alaiha. Maka di sini disebutkan wa ma ana alaikum bihafiz. Wa ma ana, ini manafi. Wa ma ana, aku. Ini akunya Muhammad lagi. Muhammad Rasulullah. Jadi wa ma ana alaikum bihafiz. Jadi dan tidaklah aku bertanggung jawab untuk memelihara kamu. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul ya menyampaikan. Itu makanya sejauh mana tugas ustadz atau guru ya nggak bisa. Yang bisa hanya menyampaikan. Ya, wa kadzalika nusarrifu, begitulah, demikian begitulah kami perbanyak contoh-contoh, kami putar-putarkan tanda-tanda. Ya. Jadi kenapa sampai melibatkan bahwa Allah punya anak? Kalau demikian pendek sekali berpikir ya. Begitulah caranya menjelaskan kami ayat-ayat. Walayakulu, supaya mereka mengatakan nanti, ini supaya ini dalam belajar kita. Ini aslinya yakuluna fil mudhari, dihilangkan nunnya karena ada lam ta'lil. Agar nanti mereka, jadi nanti di akhirat mereka mengatakan darasta. Jadi darasta ini kan fil madi, telah engkau mengajarkan. Jadi sebenarnya sudah diajarkan oleh para rasul. Selain dari itu, linubayyinahu, kata Allah, supaya kami terangkan pula, kami jelaskan pula yang demikian liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau mengetahui. Jadi beruntunglah orang yang berilmu, menyesallah orang yang tidak benar. Itu maka belajarlah terus, apapun kepercayaan kita pegang, tidak boleh percaya begitu saja, ada pelajarannya.
mesti didalami. Jadi tugas para pendakwah hanya menyampaikan ya. Kalau dia nggak mau, misalnya kan adalah ikrah fiddin, qad tabayyana rusyd. Ya, jadi itu tidak perlu bertengkar ya. Memang sampai situ kemampuannya apa boleh buat. Tapi yang penting bahwa basair ini ada diberikan. Ya, sudah ada diberikan. Misalnya kita mengagungkan gunung, orang gunung meletus juga. Misalnya minta tolong ke yang lain-lain, minta tolong pun dia payah juga. Jadi Allah lah yang menghidupkan, mematikan segala-galanya. Tapi kok nggak ditolongnya saya, itu kan untuk diuji sejauh mana kita kepatuhannya. Jadi itu makanya kalau kita kenal Allah, jadi hamba Allah itu, kalau bahasa Minangnya baknyo kata Allah. Coba kita terus taat, tidak boleh mengilak-ngilak. Jadi apapun yang diberinya diterima. Kalau sifatnya agak tidak mengenakan, itu kan untuk memberi kita lebih insaf. Kalau di sifatnya yang menyenangkan juga membuat kita insaf, itu maka ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inilah pelajaran sebenarnya dengan mempelajari bahasa Al-Quran dari pola 1 sampai 16, memang ya berangsur-angsur, tidak sekencang yang diharapkan, tapi biasanya nanti pandainya kan setelah lama belajar. Ilahuna faqad intahina nad'u ila Allah Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.